Di balik gemerlap dunia politik yang penuh ambisi dan janji, tersembunyi sebuah cerita yang menggetarkan hati. Dua politisi ternama yang dipertemukan oleh visi besar untuk Bali, namun hubungan mereka melampaui batas profesionalisme. Dari diskusi hangat hingga momen kebersamaan di luar tugas resmi, kedekatan mereka menjadi bisik-bisik yang meresahkan. Ketika dugaan perselingkuhan mencuat, skandal ini tak hanya mengguncang karir mereka, tetapi juga mencoreng citra partai yang membesarkan nama mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rapat dan kamar hotel itu? Yuk kita bahas. Di tengah gemerlapnya Pulau Dewata yang dikenal dengan keindahan alam dan budaya, dinamika politik justru menyita perhatian masyarakat. Kali ini, isu dugaan perselingkuhan melibatkan dua kader terkemuka DPRD Bali dari PDIP mencuat ke permukaan. Kadek Diana, Ketua Komisi 3 DPRD Bali, dan Kadek Dwi Yustiawati, anggota Komisi 4. Segalanya bermula dari pertemuan rutin anggota DPRD Bali yang dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung Dewan. Kadek Diana, sosok yang dikenal karismatik dan penuh percaya diri, selalu mencuri perhatian dalam setiap diskusi. Di sisi lain, Kadek Dwi Yustiawati, dengan pembawaannya yang tenang namun tegas, berhasil menempatkan dirinya sebagai anggota dewan yang dihormati. Pertemuan demi pertemuan mereka jalani, tak hanya dalam ruang formal, tetapi juga di berbagai kegiatan partai di luar jam kerja. Awalnya, hubungan mereka terjalin secara profesional. Kadek Diana sering berdiskusi dengan Kadek Dwi tentang strategi pembangunan di wilayah masing-masing. Sebagai perwakilan dari Dapil Gianyar dan Klungkung, mereka sering berbagi visi tentang memperkuat peran dewan di daerah Bali. Diskusi-diskusi ini perlahan menciptakan keakraban yang melampaui urusan kerja. Kedekatan itu semakin terlihat ketika mereka mulai sering terlihat makan siang bersama di sela-sela rapat. Kolega mereka menganggap itu sebagai hal biasa. Namun, tak sedikit pula yang mulai memandang dengan curiga, terutama ketika diskusi-diskusi itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Gosip kecil mulai beredar, tapi tidak cukup kuat untuk menjadi bahan pembicaraan serius. Puncak kedekatan mereka terjadi saat kunjungan kerja keluar kota. Dalam perjalanan itu, momen kebersamaan mereka menjadi lebih intens. Kadek Diana, dengan sifat humorisnya, sering membuat Kadek Dwi tertawa. Sementara itu, perhatian dan dukungan moral Kadek Dwi di saat Diana menghadapi kritik politik menjadi tanda hubungan mereka yang semakin erat. Diduga, ketika beberapa anggota lain menginap di hotel yang sama, mereka berdua memilih kamar dengan lokasi yang berdekatan, yang kemudian menjadi bahan spekulasi. Dalam suasana yang kian akrab, mereka mulai berbagi cerita pribadi. Diana berbicara tentang tekanan sebagai peraih suara terbanyak kedua di PDIP Bali dan harapannya untuk membuat perubahan signifikan. Dwi pun membagikan kisahnya tentang bagaimana ia berjuang menyeimbangkan karir politiknya dengan kehidupan pribadi. Percakapan mendalam ini membangun rasa saling pengertian yang akhirnya menjadi dasar hubungan mereka. Namun, dinamika politik tidak pernah lepas dari sorotan. Interaksi yang semula tampak wajar itu mulai memicu bisikan-bisikan tajam. Beberapa pihak yang tidak menyukai dominasi Diana di partai melihat ini sebagai peluang untuk menjatuhkan citranya. Sementara itu, tekanan dari berbagai kalangan membuat hubungan mereka semakin sulit disembunyikan. Skandal ini akhirnya pecah setelah laporan bahwa mereka memesan kamar hotel bersamaan. Meski Diana dan Dwi menyangkal adanya hubungan tak pantas, fakta bahwa mereka terlihat terlalu sering bersama cukup untuk memicu tindakan dari pimpinan partai. Citra mereka yang selama ini dihormati, mendadak runtuh, membawa cerita asmara terlarang ini menjadi isu nasional yang tak terhindarkan.
Awal mula skandal ini mencuat ketika kabar pemesanan kamar hotel oleh kedua kader tersebar luas. Meski belum ada bukti yang menunjukkan hubungan mereka layaknya pasangan suami istri, rumor ini cukup untuk menimbulkan kegaduhan. PDIP Bali, sebagai partai tempat keduanya bernaung, segera mengambil langkah tegas. Rapat tertutup pun digelar pada tanggal 15 Maret tahun 2020 di kantor DPD PDIP Bali, dipimpin langsung oleh Ketua DPD, Wayan Koster. Rapat ini menghasilkan keputusan yang mengejutkan. Kadek Diana dan Kadek Dwi Yustiawati diusulkan untuk dipecat dari keanggotaan partai. Keputusan ini sudah final, tidak ada ruang untuk klarifikasi. Banyak data yang sudah kami kumpulkan, sehingga tidak perlu ada penjelasan tambahan, tegas Wayan Koster. Sikap ini menandai awal perjalanan kontroversial yang akan dihadapi oleh kedua kader tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat, Dewa Made Mahayatnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga ditunjuk sebagai juru bicara partai, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga citra partai. Kedua kader ini dianggap melanggar fakta integritas yang telah mereka tanda tangani, yang salah satu poinnya adalah menjaga nama baik partai di masyarakat, ujarnya. Tidak hanya itu, Dewa Jack sapaan akrabnya menegaskan bahwa selama menunggu proses resmi dari DPP PDIP, keduanya dilarang mengikuti kegiatan partai dan DPRD Bali. Mulai Senin, tanggal 16 Maret tahun 2020, Saudara Kadek Diana dan Kadek Dwi Yustiawati tidak boleh menghadiri aktivitas partai atau DPRD, imbuhnya. Pihak partai juga menunjuk anak Agung Ngurah Adi Ardana untuk menggantikan Kadek Diana sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Bali. Langkah ini menunjukkan bahwa PDIP Bali tidak main-main dalam menegakkan disiplin dan menjaga citra partai. Di sisi lain, Kadek Diana merasa keputusan partai sangat tidak adil. Ia mengaku tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Dalam wawancara dengan media, Kadek Diana dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut. Dari mana orang bisa menuduh saya selingkuh hanya karena saya pesan kamar hotel? Apakah itu cukup untuk membuktikan saya berselingkuh? Tanyanya dengan nada penuh emosi. Menurut Kadek Diana, partai seharusnya memberikan ruang klarifikasi sebelum mengambil keputusan sebesar ini. Saya adalah kader yang menjunjung tinggi asas hukum dan sportivitas. Jika memang terbukti bersalah, saya tidak perlu dipecat. Saya akan mengundurkan diri, ujarnya. Kadek Diana juga menambahkan bahwa tuduhan perselingkuhan seharusnya dilandasi bukti konkret, seperti tertangkap basah atau adanya hubungan pengenceritan. Selama ini saya hanya mendengar rumor, tetapi tidak pernah ada bukti yang diajukan kepada saya, katanya dengan nada kecewa. Kadek Dwi Yustiawati, yang juga menjadi sorotan dalam kasus ini, memilih untuk tidak banyak berkomentar. Namun, dalam pernyataan singkatnya kepada media, ia menyebut bahwa dirinya siap menghadapi segala keputusan partai. Saya menyerahkan semuanya kepada mekanisme partai dan akan mengikuti proses yang berlaku, ujarnya dengan nada tenang. Pada akhirnya, PDIP Bali mengusulkan pemecatan Kadek Diana dan Kadek Dwi Yustiawati kepada DPP PDIP. Usulan ini juga disertai permintaan pergantian antar waktu, PAU, untuk menggantikan keduanya di DPRD Bali. Made Suparta, Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali, menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan aturan yang jelas dalam ADART partai. Pimpinan partai memiliki mata dan telinga. Semua kader diawasi. Tidak ada yang luput dari pantauan, ujarnya. Wayan Koster, dalam pernyataan terakhirnya, menegaskan bahwa keputusan ini tidak akan berubah. Sudah banyak data yang masuk. Klarifikasi tidak akan mengubah apapun, katanya dengan nada tegas. Bagaimana menurut kalian cerita ini?
Apakah ini yang namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Silahkan komen ya. Pelajaran dari kasus ini, kasus yang melibatkan Kadek Diana dan Kadek Dwi Yustiawati menjadi pengingat bahwa dunia politik tidak hanya menuntut kompetensi, tetapi juga integritas dan moralitas. Sebagai pejabat publik, setiap tindakan mereka berada di bawah pengawasan masyarakat. Sementara bagi PDIP, langkah tegas ini menunjukkan komitmen partai dalam menegakkan disiplin dan menjaga citra di tengah persaingan politik yang ketat. Di sisi lain, keputusan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai proses klarifikasi dan keadilan internal partai. Apakah tuduhan berdasarkan rumor cukup untuk menghancurkan karir seorang politisi? Ataukah keputusan ini lebih mencerminkan dinamika kekuasaan di dalam tubuh partai? Silahkan komen ya.